Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amiroto Nikmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Lebeng, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun beberapa tahapan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbarui hubungan dengan murid. Pada tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk dapat memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa bernama Miftah yang terlihat sedang asik makan di dalam kelas sambil tersenyum-senyum. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Apakah sudah istirahat? Sudah makan jajannya tadi ya? Sudah. Nah, Mas Miftah tahu tidak kenapa Mas Miftah guru panggil? Tidak. Begini Mas Miftah, tadi guru amati pada saat pelajaran Mas Miftah makan jajan di dalam kelas. Betul. Nah, kira-kira kalau Mas Miftah makan jajan di dalam kelas itu termasuk perbuatan yang salah atau tidak ya? Salah. Baik. Yang namanya makan itu adalah kebutuhan manusiawi ya. Sama, kalau Bu Ima lapar pasti Bu Ima makan. Tapi kita harus tahu di mana, kapan, dan waktu yang pas untuk kita makan. Tadi Mas Miftah makan di dalam kelas. Nah, itu perbuatan yang salah apa tidak tadi? Salah. Baik. Guru ingin tahu kenapa Mas Miftah makan jajan di dalam kelas pada saat pelajaran. Mas Miftah tadi belum sarapan. Kenapa? Kok Mas Miftah belum sarapan tadi? Tidurnya kemalaman. Memangnya tadi Mas Miftah tidur jam berapa? Jam 10 malam? Oh, seperti itu. Jadi Mas Miftah tidak sempat sarapan karena takut datang ke sekolah terlambat. Coba sekarang guru ingin tanya sama Mas Miftah. Kita kan semuanya sudah pernah bikin keyakinan kelas. Sudah ya? Nah, Mas Miftah masih ingat apa keyakinan kelas kita? Coba, kalau masih ingat coba. Kira-kira apa saja sih keyakinan kelas kita? Jujur, menghargai, tidak boleh makan di kelas pada saat jam pelajaran. Betul sekali. Nah, tetapi tadi guru lihat Mas Miftah di sana makan jajan di dalam kelas. Apakah itu termasuk sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, gini Mas Miftah, guru di sini tidak akan marah-marah sama Mas Miftah, tidak akan membentak-bentak Mas Miftah. Guru di sini hanya ingin mencari jalan keluar agar Mas Miftah besok tidak makan lagi di dalam kelas. Nah, kira-kira apa ya yang harus dilakukan Mas Miftah agar besok tidak makan lagi di dalam kelas?
terlalu malam. Jadi kalau melihat televisi, tidurnya jangan terlalu larut malam ya, agar Mas Miftah bisa bangun lebih pagi dan sarapan, sehingga Mas Miftah tidak makan jajan lagi di dalam kelas. Nah, baik. Nah, guru ingin tanya, kapan kira-kira Mas Miftah tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk tidak makan di dalam kelas? Besok. Jadi sama Bu Guru? Baik. Jadi mulai besok Mas Miftah tidak boleh makan jajan lagi di dalam kelas. Baik. Bu Guru itu ingin, karena Mas Miftah itu pengen Mas Miftah itu jadi anak yang bertanggung jawab, anak yang patuh kepada aturan seperti itu. Bisa ya? Oke, tos dulu. Oke, baik. Kalau seperti itu, besok Mas Miftah tidak boleh makan jajan lagi pada saat jam pelajaran. Setuju? Oke, terima kasih. Nah, Mas Miftah sekarang boleh dilanjutkan bermainnya. Gitu ya. Ingat Mas Miftah, tidak boleh makan jajan lagi di dalam. Oke, silakan Mas Miftah dilanjutkan. Kasus kedua. Saya mendapat beberapa laporan dari anak-anak kelas 2. Mereka melihat Fani telah membuang sampah sembarangan. Menurut teman kelasnya, dia membuang sampah plastik jajannya. Padahal di depan kelas sudah terdapat tempat sampah yang telah disediakan. Tindakan tersebut menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Fani sudah istirahat ya tadi? Sudah jajan? Sudah. Tadi Ibu amati ketika di luar, sepertinya Fani tidak membuang sampah di tempat sampah, padahal di depan kelas kita sudah ada tempat sampah. Apa betul Fani? Betul. Kenapa? Kok Fani tidak membuang sampah di tempat sampah? Fani sudah terbiasa tidak membuang sampah di tempat sampah. Gitu. Fani tahu tidak apa akibatnya kalau Fani tidak membuang sampah di tempat sampah? Lingkungan sekolah menjadi kotor. Ya, baik. Nah, Fani masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih. Nah, kemarin kita sudah bikin keyakinan kelas bersama-sama. Coba ingat-ingat lagi, apa keyakinan kelas kita? Bertanggung jawab, saling menghargai, tidak membuang sampah sembarangan. Iya, pinter. Nah, kalau Fani membuang sampah tidak di tempat sampah atau membuang sampah sembarangan, itu termasuk mematuhi keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Nah, di sini ini tidak akan memarahi Fani ya. Setiap orang itu pasti mempunyai salah. Nah, guru ingin Fani tidak akan mengulangi perbuatan Fani, gitu ya. Jadi lain kali harus membuang sampah pada tempatnya. Guru ingin itu Fani itu jadi anak yang tanggung jawab, jadi anak yang disiplin, jadi anak yang rajin. Jadi mulai sekarang Fani boleh membuang sampah sembarangan. Guru tahu kira-kira Fani kapan tidak akan membuang sampah lagi? Sekarang. Oh, baik sekali. Nah, berarti mulai sekarang Fani harus membuang sampah di tempat sampah. Baik, sudah pinter, diingatkan lagi ya, lain kali buang sampah di tempat. Jadi sama guru jadi buang sampah di tempat sampah. Baik, sekarang Fani boleh keluar untuk berjalan. Tapi ingat, buanglah sampah pada tas dulu. Oke, Fani. Setelah melakukan restitusi, berikut adalah tanggapan siswa dari Miftah dan Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah, siswa kelas 2 SD Negeri Lebong. Setelah saya berdiskusi bersama Bu Lima, saya menjadi lebih paham cara yang dapat dilakukan agar saya tidak makan jajan lagi di dalam kelas saat
pelajaran, yaitu harus sarapan terlebih dahulu sebelum sekolah dan saya tidak boleh tidur larut malam. Terima kasih Bu Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani, siswa kelas 2 SD Negeri Lebong. Setelah saya berdiskusi bersama Bu Ima, saya menjadi lebih paham untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena akibatnya lingkungan sekolah menjadi kotor. Dan cara yang dapat dilakukan agar saya tidak makan membuang sampah sembarangan, yaitu harus membuang sampah di tempat sampah. Terima kasih Bu Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari saya terkait segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.